lalu ke motif pendidikan, lebih tepatnya edukasinya. Nah, setelah jalan kaki bertahun-tahun ada efek positif ya, dapat motif ekonominya juga dapat. Ya, kita ingin melakukan kebaikan dengan mengajak yang lain agar melakukan hal yang sama. Ayo jalan kaki. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Ya teman-teman, melanjutkan video sebelumnya ya, terkait tujuan jalan kaki yang saya singgung menjadi 3 hal. Jadi ada motifnya itu ada 3: ekonomi, terus kesehatan, sama katakanlah pendidikan atau edukasi. Oke, sekarang saya coba akan detailkan lagi, karena sebelumnya hanya boleh nggak sih berubah tujuannya atau bertambah. Ya boleh saja, tergantung masing-masing individu. Teman-teman, saya membagi tujuan dari jalan kaki itu 3 hal yang tadi ya, dari mulai ekonomi, pendidikan atau edukasi, dan juga kesehatan. Nah, apakah 3 hal itu prioritasnya yang mana? Kalau saya sendiri sekarang ini kesehatan dulu, walaupun jujur pada awalnya ekonomi, tapi sekarang kesehatan dulu, ekonomi baru pendidikan atau edukasinya ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu biar lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ini kabelnya deket banget ya, tapi kayaknya nyebrang dulu teman-teman biar saya fokus ya. Ini jalan ala Idrus, jadi harus hati-hati. Sebentar, saya sebelah kiri aja. Jadi kalau misalnya melawan arah itu ya kan, ini ada banyak motor mobil nih, kayaknya gimana gitu. Jadi ya, saya nyebrang dulu. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Pertama, motif ekonomi ya, motif ekonomi itu jalan kaki biasanya ya, sebagai contoh nih, misalnya untuk katakanlah ngirit ya, menekan biaya transportasi untuk misalnya untuk angkot, ojek dan lain sebagainya. Jujur pada awalnya saya ini karena untuk menekan ini biar nggak ada ongkos untuk angkot. Pada awalnya, seiring berjalannya waktu tentu berubah dong, yang utama kesehatan. Nah, itu contohnya ya. Terus ada contoh yang lain nggak? Ada dong. Misalnya yang sempat saya singgung, untuk mengisi konten misalnya. Nah, sembari jalan kaki ini tentu banyak ide dan inspirasi konten. Salah satunya misalnya seperti ini, sembari berceloteh ya, saya mendapatkan ide konten. Lalu sisi ekonominya dari mana dapatnya? Ya misalnya dari iklan. Kalau sudah aktif ya, udah aktif Google AdSense-nya misalnya. Ini contoh konkretnya ya. Bisa juga mungkin kalau yang udah ternama mungkin endorse atau apalah sebagai. Dan sekarang ada lagi misalnya program affiliate yang disediakan YouTube itu, Shopee itu ya. Tapi itu minimalnya lumayan tinggi, 10.000 subscriber kalau nggak salah. Nah, itu contoh konkretnya aja. Sekarang berpindah ke motif kesehatan atau tujuan kesehatan, karena kesehatan. Ini tadi, ini yang paling utama nih ya, yang mestinya semua orang melakukan jalan kaki itu dasarnya ini dulu. Kenapa? Karena nanti semakin semangat, karena untuk kehidupan dia lagi gitu ya, untuk kebugaran, stamina, imun, kesehatan jantung, kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, pada fase sisi ini mestinya udah total banget nih, nggak ada alasan ya, nggak ada alasan apapun ya
karena saya anggap ini bentuk suatu kebutuhan ya bagi setiap orang lah, jalan kaki itu. Yang ini jalan kaki yang jaraknya tertarget ya teman-teman, dan konsisten, bukan sekedar jalan rutin biasa, bukan. Itu contoh laginya ya, contoh konkretnya. Banyak lah efek positifnya. Di video-video saya sebelumnya udah sering cerita lah ya, dari mulai sakit lutut, punggung, kesehatan mental ya, dan lain sebagainya. Lalu ke motif pendidikan, lebih tepatnya edukasinya. Nah, setelah jalan kaki bertahun-tahun ada efek positif ya, dapat motif ekonominya juga dapat. Ya, kita ingin melakukan kebaikan dengan mengajak yang lain agar melakukan hal yang sama. Ayo jalan kaki. Ada manfaatnya banyak di sana ketika kalian melakukan jalan kaki. Nah, dengan melakukan edukasi ini tentu saja ke orang-orang terdekat dahulu, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, keluarga ya, sanak famili lah pokoknya, ponakan ya, bisa juga tante, bibi, paman, om, dan lain sebagainya. Lalu ke rekan kerja kita, itulah dari sisi edukasi ya, pendidikan. Jadi hal yang terbaik itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi mengajak yang lain. Pada intinya sih seperti itu. Jadi kalau ada kebaikan, jangan disimpan sendiri teman-teman, sebarkan ke yang lain juga, agar yang lain pun tergerak gitu ya, karena itu kebaikan. Nah teman-teman, secara ringkas ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, kalau prioritasnya gimana? Nah, saya urutkan prioritasnya ya, terutama untuk kesehatan, kemudian ekonomi dan pendidikan ya, edukasi. Ya wis, itu aja. Nanti kapan-kapan disambung lagi untuk khusus untuk yang ekonomi ya, barangkali ada teman-teman yang penasaran. Itu aja. Salam jaki, salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau beli bubur dulu nih.